Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yuliviani Saputri, NPM 1857051008 dari kelas B. Di sini saya akan menjawab ujian akhir semester dari mata kuliah Teori Informasi dengan soal buatlah program dengan menggunakan bahasa pemrograman C atau C++ untuk merubah string kata-kata menjadi terkompresi menggunakan dua metode, yaitu Huffman Code sama Shannon-Fano Code. Sebelum ke programnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang kedua metode ini. Yang pertama ada Huffman Code. Huffman coding ini adalah sebuah tipe code yang optimal yang biasanya digunakan untuk lossless data compression. Lalu algoritma Huffman coding ini ditemukan oleh David A. Huffman pada saat ia masih seorang mahasiswa di MIT. Ia menerbitkan karyanya pada tahun 1952 yang berjudul A Method for the Construction of Minimum Redundancy Codes. Lalu hasil dari algoritma Huffman ini bisa dipandang sebagai sebuah tabel kode variabel yang panjang untuk pengkodean simbol sumber, seperti sebuah karakter dalam sebuah file. Algoritma ini memperoleh dari tabel tersebut berdasarkan dari estimasi probabilitas atau frekuensi munculnya untuk setiap nilai yang mungkin dari simbol sumbernya. Seperti dalam metode pengkodean entropi lainnya, simbol yang lebih umum diwakili dengan bit yang lebih sedikit daripada simbol kurang umum. Lalu, itu kan Huffman Code ya. Ke metode yang kedua yaitu ada Shannon-Fano Code. Shannon-Fano Code ini algoritma Shannon-Fano coding adalah salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan kompresi data, sehingga ukuran data yang dihasilkan menjadi lebih rendah dari ukuran sebelumnya. Contohnya itu mengenai kompresi dan pengembalian data dari sebuah kalimat. Shannon-Fano coding ini sebuah teknik untuk membuat kode prefix berdasarkan beberapa set simbol dan kemungkinan simbol tersebut. Algoritma ini tidak mencapai panjang kode optimal yang seharusnya, tetapi algoritma ini menjamin bahwa semua panjang huruf kode adalah dalam satu bit pada ide log P. Nah, itu penjelasan singkat mengenai Huffman Code dan Shannon-Fano Code. Jadi langsung ke programnya, karena kan soalnya disuruh buat program. Pertama yang Shannon dulu kali ya. Di sini programnya menggunakan dua library, iostream sama bits stdc++.h. Tapi yang library ini sebenarnya ini library yang kayak mencakup semua library gitu, jadi kayak mempersingkat aja sebenarnya. Headernya ini kayak mencakup setiap library gitu yang ini. Nah, terus di sini menggunakan struct node yang di dalamnya itu ada string, ada float, menggunakan ini kan probabilitas menggunakan tipe data float. Kenapa pakai float? Karena kan probabilitas
peluang ya, frekuensi. Itu kan umumnya hasilnya itu desimal, ya kan? Umumnya hasilnya desimal. Jadi kenapa pakai float ya? Karena kan float ini tipe data yang nilainya tuh untuk angka desimal. Kalau nggak salah 6 terakhir, ya 6 angka terakhir gitu dari desimal. Terus integer array 20, terus ada integer top. Jadi kan udah array. Tadi kan array-nya 20 ya. Di sini variabelnya p. Terus type def struct node. Ini fungsi dari untuknya fungsi yang pertama nih fungsi untuk nyari dulu ya, nyari Shannon code menggunakan void, terus pakai integer L, integer H, not P yang tadi, array, terus float pack 1 sama dengan 0, pack 1 sama pack 2 sama-sama 0, different 1, 2 juga 0, terus di sini ada integer idkj, yang pertama jika L tadi, yang ini, integer L, ditambah 1 sama dengan H, lalu L ini sama dengan H, L lebih dari H, terus if L sama dengan H, L lebih dari H, maka hasilnya, tadi kan array H ditambah, PH ditambah array plus ini berarti kan nambah terus ya, PH dikali top, tapi ini integer top ini, maka hasilnya 0. Kalau yang L ini hasilnya 1. Return else for I sama dengan L, I kurang dari sama dengan H-1 I++, maka pack 1 sama dengan pack 1 plus P, PI dikali pro. Pro ini tadi kan ada integer pro. Lalu div 1 sama dengan pack 1, pack 2 sama dengan pack 2 ditambah PH kali pro. Div 1 sama dengan pack 1 dikurang pack 2. Jika div 1 kurang dari 0, div 1 itu sama dengan div 1 dikali minus 1. J sama dengan 2. While J hasilnya tidak sama dengan H-1 plus 1. H-L plus 1. K sama dengan H-J. Pack 1 ini, pack 1 sama dengan pack 2 itu nilainya 0. For I sama dengan L, I kurang dari sama dengan K, I++. Berarti pack 1-nya itu pack 1 ditambah array I dikali pro. For I sama dengan H, I lebih dari K, lalu I min, berarti pack 2-nya sama dengan pack 2 dikali P array I dikali pro. Div 2-nya pack 1 ini dikurang pack 2. Jika kalau div 2-nya kurang dari 0, maka div 2-nya ini sama dengan div 2 dikali min 1. Kalau div-nya kurang dari 0. Jika div 2 lebih dari sama dengan div 1, ini, maka selesai langsung hasilnya div 1 sama dengan div 2. Terus J++. Lalu K++. Dan itu yang tadi fungsi void untuk nyari Shannon code-nya. Sekarang void yang sort by probability, kayak ngesortir dari probabilitasnya menggunakan dua variabel, integer I dan integer J. Lalu for
J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan N-1, J++. Ini menggunakan dalam for lagi. Terus ini. Terus ini void display untuk menampilkan fungsinya, Shannon code-nya. For I sama dengan N1, I lebih dari sama dengan 0, ini min. Di sini untuk menampilkannya, lalu ada void counter string input untuk menginputkan yang mau kita ubah. Lalu ada char array float frekuensi, float huruf 26 itu 0, terus float totalnya, terus transform input dikali bikin input kali bikin, terus integer I sama dengan 0, terus J ini sudah diketahui, while input I tidak sama dengan ini, maka seperti itu. J sama dengan 0, for I sama dengan 0, I kurang dari for I sama dengan 0, I kurang dari 26, I++. Jika huruf ini lebih dari 0, array J itu sama dengan char I ditambah A. A ini yang mana dia? Oh, di atas ada pokoknya tadi ada A. Terus frekuensi J-nya ini huruf I per dibagi totalnya. Totalnya kan plus ya. Total plus ya tadi. Terus J plus. Terus integer length itu char input. Integer I sama dengan 0, N sama dengan 0. While input array I tidak sama dengan 0 if input I lebih dari sama dengan A dan input ini kurang dari sama dengan Z, maka N++. Nah, udah kan tadi itu fungsi-fungsi dari nemuin Shannon code, terus ngesortirnya, terus menampilkannya, terus apa lagi tadi, void counter juga. Lalu ini driver code, maksudnya kayak yang fungsi-fungsi tadi tuh ditampilin bukan ditampilin difungsikan di sini pokoknya. Ya dipanggil gitu, tinggal manggil. Nah, di sini integer main, integer IJ, float total tadi sama 0, notem string input, char array nya ada 100, terus float frekuensi 100, cout kita masukin nama atau kata atau kalimat yang mau kita ubah. Deadline sing input, deadline ini kan biar bisa spasi, karena kan spasi juga tuh kehitung frekuensinya. Lalu integer n length array, lalu for I sama dengan 0, I kurang dari n, I++. Tadi void sort-nya itu dipanggil, lalu Shannon display return. Pokoknya gini, langsung kita coba running. Misal saya mau ilmu komputer, nah simbolnya ini diurutkan, jadi perhitungannya tuh gini, sedikit penjelasan saja. Ini U itu ada dua
banyaknya huruf O di sini ada 2. Banyaknya huruf M di sini juga ada 2. Banyaknya huruf T ada 1. Jadi diurutin dari yang paling banyak frekuensinya sampai ke yang paling dikit. Terus dihitung probabilitasnya. Setelah dihitung ketemu atau dapatlah kodenya, bilangan biner kodenya dari sini tadi. Terus kita susun secara nyamping, vertikal, horizontal. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu yang Shannon code programnya. Terus ada yang human code dari awal lagi. Lalu yang human code di sini pakai 2 library, stdio.h sama stdlib.h, divide max 3 HT100, ini udah pada tahu ya. Terus struct min, kita pakai struct min head node, pakai char data, unsigned frekuensi. Unsigned ini tipe data yang nggak ada tanda gitu, maksudnya gimana ya? Jadi unsigned ini kebagi lagi kayak unsigned untuk char, unsigned untuk integer kalau dan unsigned untuk long integer dan lain-lain gitu. Unsigned ini tipe data, tapi tipe data yang tidak bertanda, tidak punya tanda gitu. Terus ada struct min head node, ini ada left sama right juga. Terus itu kan struct minimal ya, min heap node. Terus ada struct min heap aja. Di sini ada unsigned size, unsigned capacity, struct min heap node array. Terus balik lagi nih, struct min heap node ini ada simbol bintangnya. New node ini ada char data sama unsigned nih frekuensi. Struct min heap TMP sama dengan struct min heap malloc. Size of struct min heap. Ini kalau kalian ini nih gini. TMP itu left sama dengan right itu 0 ya, berarti kosong ya. Terus data sama dengan data. TMP frekuensi sama dengan frekuensi. Return TMP. Struct min heap create, kita buat min heap unsigned capacity, jadi ada capacity nya. Struct min heap malloc size of struct min heap. Min heap size itu sebenarnya 0. Min heap ke capacity bisa dibilang capacity, dan min heap itu min heap ke array sama dengan struct min heap node malloc min heap capacity size of. Void swap min heap node struct min heap. Nah, ini ada beda ini. Ada A sama B. Terus di sini ini kayak muter-muter gitu loh. Gimana ya? Ini T sama dengan bintang T sama dengan bintang A. Bintang A sama dengan bintang B. Bintang B sama dengan bintang T. Nah, seperti itu. Jadi biar hasilnya itu apa ya? Void min heap EV struct min heap integer IDX, integer smallest sama dengan IDX.
integer left sama dengan 2 dikali id plus 1, integer right 2 dikali id plus 2. If left, jika kiri kurang dari min half sama dengan min half size dan min half ini, dan min half array left frekuensi kurang dari min half array smallest ke frekuensi, maka smallest ini smallest sama dengan left nih, berarti 2 dikali id plus 1. Jika right kurang dari ini, maka smallest paling kecil itu sama dengan right ini. Maaf tadi left ini ya, right. Jika lagi nih smallest tidak sama dengan id x swap min half not min half, maka hasilnya min half if min half smallest integer is size 1 struct min half return min half size sama dengan 1. Struct min half not struct min half void insert min half. Nah itulah pokoknya ya. Langsung ke di sini ada void untuk ngebangun min half-nya, terus print array-nya is leave. Maaf kalau penyebutan saya ada yang salah. Sekali lagi saya minta maaf. Struct min half not, struct ini ya. Terus by the way ini tuh nggak diinputin kayak tadi ya. Tadi kan yang channel itu kita input sendiri stringnya. Nah sedangkan ini sudah diketahui, jadi langsung saja kita running. Lalu nah ini dia, jadi yang ini tuh langsung karena kita langsung tulis di programnya, nggak input sendiri gitu. Tadi kan contohnya ilkom ya, di sini kode per stringnya tuh udah diketahui, P00, K01, I100, I100, maaf, L1010, OS101011, M11. Itu kodenya. Baiklah, sekian jawaban saya mengenai ujian akhir semester pada mata kuliah teori informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga mohon maaf apabila ada salah penyebutan pada program-program tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.